Ya, hari ini saya akan membahas bagaimana kita harus bersikap waspada sehingga kita tetap teguh di dalam iman kita, kita tidak lengah. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudari yang saya kasihi, ada banyak orang yang seringkali menyangka itu berarti berpikir di dalam dirinya bahwa dia telah teguh berdiri. Ya, dia telah teguh di dalam iman. Namun sebaliknya di dalam perilakunya hari ke hari tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sebenarnya teguh. Justru sebaliknya dia adalah orang yang mudah goyah ketika godaan datang, ketika hal-hal yang membuat perhatiannya jauh daripada Tuhan. Dia sangat-sangat familiar, dia sangat-sangat terbiasa dengan itu. Maka sesungguhnya orang yang menyangka dirinya teguh ini pastilah sebenarnya rapuh imannya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, siapa yang menyangka ya bahwa dia teguh berdiri seperti apa yang saya gambarkan tadi, hati-hati. Supaya berhati-hati. Mengapa? Karena bisa saja di dalam ketidakhati-hatian dia bisa jatuh. Jatuh di dalam hal apa, saudara? Tentu saja jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kejahatan, jatuh di dalam hal-hal yang membuat dirinya kemudian jauh daripada rencana Tuhan. Pagi hari ini, mari kita dengar baik firman Tuhan. Kita mau kembali sungguh-sungguh meletakkan hidup kita hanya kepada tangan Tuhan saja. Amin, saudara. Karena semua orang tanpa kecuali, baik itu jemaat awam, ya pelayan Tuhan, bahkan mungkin juga hamba Tuhan, mau hamba Tuhannya yang besar, yang kecil, yang di kota maupun yang di desa, saudara, tidak ada yang kebal terhadap dosa, saudara, tidak ada. Justru terkadang semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Betul tidak, saudara? Karena itu jika kita tidak berhati-hati dan waspada, kita bisa jatuh, saudara. Kita bisa jatuh. Kita bisa menjadi sumber masalah. Kita bisa membuat hidup kita tidak teguh berdiri di dalam iman kita, tetapi justru kita rapuh dan kita bisa sewaktu-waktu kita bisa menjauh dari kasih dan karunia Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya ingin mengatakan kita harus memiliki sikap waspada. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, bahkan kepada murid-muridnya pada masa itu. Dia berkata demikian, saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata berjaga-jagalah. Artinya berwaspadalah, milikilah sikap waspada supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan menganggap diri sudah berdiri teguh, ya. Tetapi sebaliknya engkau harus waspada, berjaga-jaga, tetap senantiasa berdoa. Ya. Yesus memberikan satu pemahaman bahwa memang roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, memang kita masih hidup di dalam daging, saudara. Daging, ya, daging. Kita masih hidup di dalam segala keinginan-keinginan kita. Tetapi itu bukan berarti kita akan membiarkan hawa nafsu, kedagingan, atau segala keinginan dunia ini menguasai hidup kita. Sebab setiap kita yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, bahwa kita adalah miliknya, maka sejatinya kita tidak lagi menundukkan hidup kita atau tubuh jiwa kita, kehendak kita, keinginan kita kepada keinginan daging, kepada keinginan nafsu duniawi, saudara. Ya, kalau kita berkata kita adalah miliknya Yesus, maka sejatinya kita telah menyalipkan segala keinginan-keinginan keduniawian itu. Ya,
Kalau kita berkata bahwa kita menjadi milik Kristus, maka Yesus sendiri sudah menyalibkan. Ya, semua daging dan segala hawa nafsu dan keinginan kita di masa lalu. Kehidupan lama kita telah disalibkan di dalam Dia. Nah, pada pagi hari ini saudara, dengar baik. Ada banyak orang yang berkata dia berdiri teguh namun masih asik di dalam dunia kedagingannya. Masih asik dengan dunia-dunia yang membawa dia bukannya segera mengoreksi diri, tetapi justru dia hidup asik dengan dunia yang dia pikir itu adalah satu tempat yang nyaman baginya. Sebuah zona nyaman. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hati-hati. Hati-hati. Anda bisa jatuh. Anda bisa jatuh di dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, itulah sebabnya kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Nah, pagi ini mungkin kita berpikir, lalu bagaimana kita harus bersikap waspada? Bagaimana supaya kita tidak mudah jatuh? Bagaimana supaya kita senantiasa berjaga-jaga, memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi? Maka yang perlu kita lakukan saudara, kita harus membangun manusia rohani kita. Manusia roh kita. Melalui persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ya, kita harus melatih diri kita di dalam hal ibadah. Mendisiplin diri kita di dalam hal doa. Ya, mendisiplin diri kita untuk tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan atau komunitas-komunitas yang baik bagi jiwa kita. Ya, kita harus mendisiplin diri kita untuk memiliki satu relasi yang setiap hari intim dengan Tuhan. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian saudara, saya percaya Roh Kudus-Nya akan menuntun dan menguatkan kita. Saudara-saudari yang saya kasih, Roh Kudus-Nya akan menuntun, akan menguatkan kita saudara. Amin. Dia yang akan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangannya. Itulah sebabnya hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, roh penurut tetapi daging lemah. Kalau kita hidup di dalam Roh, maka Roh Kudus-Nya akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Dia akan memastikan kita ada di dalam rencana Tuhan. Dia akan menolong kita untuk berdoa kepada Allah. Dia akan menegur kita. Dia akan mengarahkan hidup kita. Dia akan memperingati kita. Dia akan menasihati kita. Dia akan menghibur kita. Bahkan ketika kita jatuh, Dia angkat kita. Hiduplah oleh Roh. Bukan oleh hawa nafsumu. Bukan oleh segala keinginan dunia ini yang membuat engkau justru akan goyah. Engkau bisa sewaktu-waktu jatuh. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya ingin mengatakan iblis, sekali lagi iblis itu lihai. Dia sangat ahli di dalam menjebak. Dia selalu mencari timing atau waktu yang tepat untuk menggoda anak-anak Tuhan, untuk menjerat anak-anak Tuhan. Ya, sampai manusia ya tidak lagi menyadari bahwa dia sudah berada di dalam jebakannya. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan bermain-main dengan keinginan dunia ini. Dia pikir dia tetap teguh berdiri di dalam iman, tetapi pelan-pelan sebenarnya dia sedang digerogoti dari dalam. Digerogoti mulai dari keinginan-keinginan dagingnya itu. Saudara, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah sebabnya pada pagi hari ini bersikaplah waspada. Jangan lengah. Ya. Orang bisa jatuh dalam jebakan iblis, saudara. Bisa. Karena orang tersebut tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya. Kita harus membangun manusia roh kita, saudara. Kita harus tinggal di dalam roh. Kita harus hidup dalam roh. Maka dengan demikian kita akan memastikan hidup kita berpegang teguh kepada Tuhan.
Saudara-saudari yang saya kasihi, Amsal pasal 7 ayat 1-3 berkata, saudara, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Saudara-saudari yang saya kasihi, apabila kita memperhatikan firman Tuhan ini, saudara, maka kita diperintahkan untuk memegang perkataan-perkataan hikmat, menyimpan firman Tuhan sebagai perisai dalam hati kita, berpegang teguh kepada hikmat Allah. Maka dengan demikian kita akan dihindarkan dari jebakan-jebakan iblis. Kita akan diluputkan dari setiap tipu daya iblis. Saudara-saudari yang saya kasihi, hiduplah dalam roh. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Itulah yang akan meneguhkan kita. Kita harus bersyukur setiap pagi kita memberikan waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan melalui program renungan pagi ini, saudara. Ya, itulah yang akan membuat kita tetap senantiasa kuat, teguh, tidak mudah goyah. Amin, saudara. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, apabila kita tidak bersikap waspada dan tidak melekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita, maka saya mau katakan seringkali kita terlambat untuk menyadari ternyata pencobaan telah menimpa kita. Pencobaan telah menghadang kita, membawa kita jatuh di dalam segala keinginan-keinginan dunia ini. Ya. Itulah sebabnya bangun terus hubungan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu adalah hal yang utama, saudara. Jangan hanya berdoa pas ketika ada masalah saja. Sementara ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita tidak lagi berdoa. Ya. Seringkali kita merasa bahwa kerohanian kita sudah mapan, sudah nyaman. Ya. Hati-hati. Jangan pernah berpuas diri. Mengapa, saudara? Karena itu adalah saat-saat yang berbahaya. Jadi saudara, di dalam segala aspek kehidupan ini, entahkah baik atau tidak baik keadaannya, senantiasalah bersikap waspada. Bersikap waspada dan berjaga, saudara. Ya, kita harus memperhatikan bagian terlemah dalam kehidupan kita. Ya, dan berjagalah di sana. Waspadalah. Apakah itu zona nyaman kita? Apakah itu kebanggaan, kemegahan diri kita yang seringkali kita rasa itu harus ada di dalam hidup kita? Kalau tidak ada puja-puji, maka kita akan merasa sepertinya ada yang hilang dari dunia kita. Hati-hati, hati-hati. Itu bisa berubah menjadi malapetaka. Atau mungkin juga sikap menganggap remeh yang sewaktu-waktu akan membawa kita justru di dalam masalah. Kita menganggap remeh untuk hal yang sifatnya, sudahlah, itu bukan bagian saya. Doa itu bukan bagian saya. Puasa bisa nanti dilakukan kapan saja. Ibadah bisa kapan-kapan kalau sudah ada waktu yang luang. Sekarang lagi sibuk, lagi banyak pekerjaan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Anda bisa jatuh. Pagi hari ini saya mau katakan, berjaga-jagalah. Waspadalah. Karena iblis dengan segala upaya dan daya akan terus menjebak saudara. Dan hendak mencelakai setiap kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini tidak ada cara lain. Kita harus memiliki sikap waspada. Amin, saudara. Sikap waspada. Dan kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, membangun hubungan yang erat, semakin erat kepada Tuhan, maka percayalah, Tuhanlah yang akan menolong kita dengan kuat kuasanya, dengan hikmat kebijaksanaannya, dengan kuasanya yang tak terbatas. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan pagi ini terus meneguhkan kita dalam menjalani sepanjang hari ini. Tetap kuat, jangan lengah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami kembali menyadari bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami bisa jatuh dan tersesat. Kami bisa jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, tolong kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami terus menuntun hidup kami. Pagi ini kami mau mengambil komitmen untuk berserah penuh kepada Tuhan. Untuk terus mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Kami mau terus membangun relasi yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Sebab dengan demikianlah kami akan senantiasa tetap teguh dalam iman kami. Kami senantiasa waspada dan tidak lengah. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang semakin meningkat di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tetap jaga kesehatan. Tetap teguh di dalam iman. Jangan lengah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.